nama baik lebihlah berharga daripada harta kekayaan. Betapa bahagianya keluarga itu kalau namanya dijaga. Bayangkan kalau kau jalan piman mana orang bilang, bahasa Jalia begitu, itu bab tu tipu. Anak-anak, dengarlah nasihat ini. Kamu tidak akan pernah bisa membalas kebaikan dari orang tua. Tidak akan. Anak-anak tidak akan pernah bisa membalas. Tapi yang bisa kamu lakukan adalah tolong jaga dong punya nama. Sebagaimana dulu dong jaga kita waktu kita kecil, waktu kita pilek, tanpa menjaga apapun dong tidak pakai tisu, tapi dong isap kita punya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, tolonglah kami di saat ini. Karena waktu di mana kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, ada waktu yang penting bagi kami, tapi seringkali kami tergoda dan terganggu oleh hal-hal lain yang membuat kami tidak menaruh perhatian penuh kepada pemberitaan firman hari ini. Kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami. Hanya oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan kami semua dimampukan mengerti, apalagi melakukan kehendak-Mu. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan dan tolonglah kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang berdosa ini, yang Tuhan percayakan untuk menjadi saluran berkat firman bagi semua jemaat. Dan berkati semua jemaat yang memberi hidupnya untuk pemberitaan ini. Terima kasih banyak Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, di bulan keluarga ini, panitia menyiapkan tema kita. Panitia Raya Gerejawi mempersiapkan tema di bulan keluarga ini adalah anugerah yang menjadi berkat. Dalam kaitan hubungan orang tua dan anak atau anak dengan orang tua. Pembacaannya terambil dari Mazmur 127 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Mazmur 127 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Untuk itu saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Mazmur 127 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara. Shalom. Kuat sedikit. Shalom. Karena kita akan berbicara tentang orang tua dan anak-anak dan orang tua. Di bagian awal dari khotbah ini, saya mengajak kita semua sejenak berpikir, sejenak mengingat, membayangkan yang orang tua membayangkan anak-anaknya, yang anak-anak membayangkan orang tuanya. Anak kandung kah, anak angkat kah, atau siapapun yang kita sebut dan kita anggap dia sebagai anak. Coba bayangkan. Kalau saudara sudah membayangkan, apa yang paling spesifik yang paling saudara ingat? Orang tua terhadap anak dan anak terhadap orang tua. Apa bayangan saudara tentang mereka? Kalau saudara sudah membayangkan itu,
dan tahu apa yang paling spesifik orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Tambah satu pertanyaan reflektifnya adalah setiap kali berbicara dengan mereka, orang tua dan anak, anak dan orang tua, atau coba kita hitung-hitung berbicara dengan mereka sepanjang kebersamaan itu apa yang kita bicara ya? Kita bicara soal apa? Karena yang kita bicara itu yang kemudian akan membekas terus menerus. Kesan-kesan itu yang akan menjadi kuat sekali bagi perjalanan selanjutnya. Saudara bisa bayangkan, kalau orang tua pikirkan anak-anak itu apa? Saya merenungkan bagian ini dan saya pikir begini, coba saya renungkan sebuah anak. Jangan sampai yang saya pikir tentang anak-anak itu hanya dia punya muka sama ke saya atau tidak, dia punya sifat sama ke saya atau tidak, besok-besok dia bisa ganti saya atau tidak. Kok semuanya jadi berpusat ke saya? Kalau ini pusat menjadi masalah, maka salahlah sebuah keturunan selanjutnya. Jadi di awal saya ajak kita renungkan ulang, bayangkan mereka orang tua, bayangkan anak-anak, bayangkan orang tua. Sebagai anak-anak coba bayangkan lagi, anak-anak ini apa sih yang kamu pikirkan tentang orang tua? Berapa banyak anak yang berpikir bahwa ternyata orang tua itu tidak pernah kebetulan Tuhan tempatkan mereka sebagai orang tua. Tuhan terima kasih untuk orang tua. Tapi ada berapa banyak anak juga yang berpikir bahwa tenang saja karena ada orang tua. Orang tua itu seperti penyedia dana untuk anak-anak. Jadi dorang jalan beromong, tapi pas ada kebutuhan, bapak, mama. Itu kesan kita yang ciptakan sendiri. Saya mengulang-ulang ini di bagian pertama supaya kita dituntun untuk terus berpikir tentang anak-anak, berpikir tentang orang tua. Saudara-saudara, Mazmur 127, memang kita hanya baca ayat 3 sampai ayat 5. Tapi ini tidak bisa dipisahkan dari ayat 1 dan 2 kan. Secara utuh ada dua bagian dalam Mazmur 127. Bagian itu adalah tentang keluarga dan tentang pekerjaan. Mazmur 127 berbicara tentang keluarga, berbicara tentang pekerjaan. Kedua-duanya, baik pekerjaan, baik keluarga, harus punya dasar yang kuat. Harus ada dasar yang kuat. Kalau tidak ada dasar yang kuat, saudara-saudara, akan jadi masalah itu pekerjaan, akan jadi masalah itu rumah, itu keluarga. Dan mari kita sepakat di awal bahwa dasar yang paling kuat dari keluarga dan pekerjaan adalah Tuhan. Tuhan menjadi dasar yang paling kuat bagi keluarga dan bagi pekerjaan. Keluarga itu Tuhan yang berikan, pekerjaan pun itu Tuhan yang berikan. Dasarkanlah itu kepada Tuhan. Sebab apa, saudara-saudara? Pekerjaan dan keluarga yang tidak didasarkan kepada Tuhan akan mengalami kesia-siaan. Keluarga dan pekerjaan yang tidak didasarkan kepada Tuhan akan mengalami kesia-siaan. Kita menikah tapi sepertinya hanya sekedar tinggal bersama. Kita ada anak tapi kita tidak pernah ada komunikasi. Kita ada orang tua tapi biasa-biasa saja, tidak ada yang spesifik dari mereka. Kita ada pekerjaan dan waktu kita habis bagi pekerjaan. Kita menjadi sangat gila kerja dan melupakan hubungan antara keluarga satu dengan yang lain, orang tua, anak. Tapi kita mengidam-idamkan anak-anak kita itu tidak boleh memutuskan tali dan kasih persaudaraan. Jadi kalau bukan Tuhan yang menjadi dasar, kita sementara membangun kesia-siaan atas rumah tangga dan atas pekerjaan. Karena itu
Mazmur 127 mau kasih ingat kita, ingat kedua-dua itu penting tapi mesti seimbang. Keluarga, pekerjaan, dua-dua itu penting tapi mesti seimbang. Tolong seimbangkan antara pekerjaan dan istirahat. Jangan istirahat terus tanpa bekerja. Jangan juga kerja terus tanpa istirahat. Tolong juga seimbangkan antara relasi orang tua dengan anak, anak dan orang tua. Kadang-kadang orang tua sudah mengasihi anak, tapi anak sepertinya tidak terlalu mengasihi orang tua. Atau sebaliknya juga. Anak-anak mengasihi orang tua, tapi orang tua merasa kok dia tidak pernah dikasihi. Itu dua mesti seimbang dengan baik. Itu kita sementara membangun sesuatu di atas dasar yang kita sebut sebagai dasar. Tuhan menjadi dasar. Saudara-saudara, lantas kita membaca teks di ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Ini menjadi bagian perenungan kita, sekaligus kita mau bawa pulang apa tentang tema ini. Pembacaan dan tema ini. Anugerah yang menjadi berkat. Ayat ketiga. Saya akan membacanya bagi kita. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Ayat ketiga ini menarik, saudara-saudara. Kalau dia bicara tentang anak laki-laki, dia bicara tentang budaya patriarki waktu itu. Tidak ada masalah lah bagi kita. Anak laki-laki, anak perempuan sama saja. Tapi dalam konteks ini, pembacaan ini saya ingin sampaikan kepada kita, milik pusaka itu adalah warisan. Milik pusaka adalah warisan. Sebagaimana kita tahu bahwa warisan adalah sesuatu yang didapat bukan karena usaha. Milik pusaka adalah warisan. Tapi warisan itu adalah sesuatu yang didapat bukan karena usaha. Kan orang tua yang testing. Kecuali kalau ada usaha bunuh kas mati orang tua supaya dapat warisan. Atau bunuh kas mati orang tua supaya dia pun asuransi kita dapat. Warisan itu sesungguhnya bukan karena usaha, tapi warisan itu sesuatu yang didapat karena hubungan tertentu atau karena maksud tertentu. Itu warisan. Kita dapat karena hubungan tertentu atau maksud tertentu. Kalau saudara nonton film di Indosiar, itu kadang-kadang dia punya orang tua punya warisan, dia tidak mau kasih dia ke anak. Oleh karena maksud tertentu dia kasih saja di panti asuhan. Warisan ini dapat. Dari warisan itu bukan karena usaha. Upah. Upah adalah akibat. Upah adalah pendapatan akibat tertentu dari sesuatu yang dikerjakan. Ada bagian yang mungkin kita ada usaha, terus ada upah di situ. Mari kita lebih dalam kita lihat ini. Dalam kaitan dengan warisan tadi, ini sangat kental dan sangat kuat berkaitan dengan warisan hak kesulungan Israel. Hak kesulungan Israel berkaitan dengan 3 hal. 1, hak untuk beribadah kepada Tuhan. Anak lelaki adalah milik pusaka. Mereka adalah warisan. Warisan yang mereka dapat itu, hak yang mereka dapat. 1, hak beribadah kepada Tuhan. Nah, pertanyaan bagi orang tua, ada berapa banyak kali itu hak kita kasih dorang? Ibadah itu hak, bukan kewajiban. Karena ibadah itu hak, maka mereka harus menemukan dan mendapatkan haknya. Coba periksa berapa banyak kali hak-hak itu kita kasih. Berapa banyak kali? Anak-anak coba renungkan, ada berapa banyak kali kita menuntut hak ibadah itu kepada orang tua. Saya pernah sampaikan kepada saudara-saudara, kita ini kalau anak tidak ikut les bahasa Mandarin, kita bisa rayu dia sampai aneh, masa kok papa darah Tionghoa, anak hanya tahu bahasa niki-niki.
Jadi kita paksa dia mesti omong, mesti sudah yang penting beli kasih adik sepeda. Oh boleh yang penting les. Anak kalau tidak les bahasa Mandarin kotong paksa. Tapi kalau anak tidak mau sekolah minggu kita biasa-biasa saja. Oh sudah adik tidur nanti dari Senin sampai Jumat adik les balet. Tiap hari jalan pakai 2 jari, ibu jari dengan apa begini. Kan adik butuh total. Hak ibadah itu hak. Nah anak mau dapat hak mana ke rumah tidak pernah ibadah. In anak don juga baru pernah dengar abis ini khotbah orang tua bilang betul Pak Yan diomong itu betul. Malam ibadah mulai panggil anak-anak ibadah. Uit anak datang sama ke dia bertimbang asam. Karena kita tidak biasa toh. Panggil anak ibadah ini sama kayak dulu kita paksa dia ke tofa. Anak lelaki itu adalah milik pusaka warisan. Sumantap dikata warisan itu. Tapi kita wariskan apa? Karena warisan bangsa Israel berkaitan dengan hak beribadah. Kedua, hak masuk tanah terjanji sesuai dengan janji Tuhan kepadanya. Dalam konteks Israel, negeri yang berkelimpahan susu dan madu itu, tanah ini akan kuberikan kepadamu. Aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu, dan seterusnya dan seterusnya. Itu hak. Dalam konteks kita masa kini adalah kamu adalah pewaris kerajaan Allah. Mendapatkan hak mewarisi kerajaan. Itu hak. Pernahkah disampaikan? Ataukah justru kita berpikir tunggu belum dia waktu nanti papa su di ICU dulu su bantuan napas buatan baru bilang ingat hidup jangan seperti papa. Pas mau lanjut su mati. Jadi dari sekarang kasih tahu memang supaya anak yang iya sah. Kenapa? Kalau dari awal kita tidak kasih tahu, tantangan pertama itu kan perkembangan dunia toh. Dom bermain hari Minggu kalau kita adik ibadah, dia bertanya mau ibadah kenapa? Bukankah ini hari ini pas kita kesempatan bisa ini. Tantangan pertama perkembangan. Tantangan kedua jodoh dan pernikahan. Kalau kita tidak mendasari dengan baik, kok yang penting nikah. Mau nikah dari siapapun yang penting itu orang mantap. Dia pun hak, nikah dan dia itu orang pun sertifikat 2 kontainer. Itu kalau itu ingat warisan sertifikat ini nanti besok-besok jadi soal lebih banyak. Wariskan kepada mereka kerajaan surga itu. Memang sertifikat juga ingat wariskan ya, jangan nanti saudara pikir tidak wariskan. Wariskan juga, tapi jangan lupa itu hak itu. Yang ketiga, hak bangsa Israel itu, hak kesulungan bangsa Israel berkaitan dengan hak menjadi berkat. Hak untuk menjadi berkat. Kamu akan. Orang-orang diberkati karena kamu. Hak menjadi berkat. Perenungan kita hari ini adalah orang tua ada bikin apa buat anak-anak supaya don jadi berkat. Saudara tahu, kalau kita tidak pernah berpikir tentang menjadi berkat, maka semua akan berpusat pada diri sendiri. Semua yang berpusat pada diri sendiri akan menyisakan pertentangan dan pertengkaran. Dan bukan tidak mungkin itu akan terjadi bagi anak-anak dan keturunan kita, padahal kita tidak menginginkan mereka bertengkar, kita tidak menginginkan mereka berkelahi. Karena itu saudara-saudara, kamu harus menjadi berkat. Oh Tuhan,
pakailah hidupku selagi, tolong kau menyanyi, aku masih kuat bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah akan ada satu waktu kita tidak berdaya lagi. Mungkin karena sudah tua, mungkin karena celaka, mungkin karena sakit, sudah tidak bisa lagi. Tapi orang duduk, bayangkan kita pemuka ini, orang bilang itu orang biar dia susah begitu, tapi dia sudah jadi berkat. Oh, sudah jadi berkat bagi banyak orang. Jangan dari berdaya sampai tidak berdaya, tidak pernah jadi apa-apa. Hanya jadi beban saja. Lama-lama dia baru muncul di pintu, orang berkorek, beban muncul. Bayangkan kalau kita ketemu keluarga baru kita dicap sebagai beban dalam keluarga. Kan mempertegas yang orang tua biarin anak ini dari hidup, dari kecilnya dia bosan jadi beban saja, beban saja. Nah, ini hak menjadi berkat. Kalau tidak jadi berkat, kan akan egois toh, hanya untuk diri sendiri. Jangan lupa besok-besok dong bertengkar. Dong akan bertengkar soal rumah tua. Separuh bilang jual, separuh bilang tidak boleh. Ini yang dong bertengkar. Akhirnya dong sepakat jual. So sepakat jual ini yang kakak bilang karena beta dapat mesti lebih banyak. Kenapa? Itu hari kalau mama melahirkan beta, kalau mama mati engkau tidak ada. Karena itu beta mesti dapat sedikit lebih banyak. Ini mulai repot sudah, mulai sampai. Adik bilang, beta kasih tahu, kenapa engkau disebut kakak? Karena beta adik. Coba kalau adik tidak ada, kakak ada di nama. Mulai pakai lagi di narasi yang tidak jelas. Jadi anak dong mesti ajar jadi berkat. Supaya dong jangan egois. Kalau kita tidak ajar jadi berkat, dia tidak kasih tahu dia pu istri, dia tidak kasih tahu dia pu suami. Istri dan suami ini yang bertemu anak mantul itu dong hanya pikir-pikir biar ini tua satu umur pun panjang. Tahu kapan terus dia cari hamba Tuhan doa bilang tolong cek kira-kira mama lah berapa lama. Jadi saudara lihat itu akan mengganggu ini relasi ini Tuhan orang. Jadi anak mau nikah dengan siapapun itu kan Tuhan so atur toh di jodoh toh, tapi atur juga soal warisan tiga ini, warisan, hak beribadah, hak masuk tanda terjanji, dan hak menjadi berkat. Jangan hanya hak atas kelapa, kopra, kopi, biji sesawi, jangan. Ini supaya aman. Kedua, ini soal cara pandang terhadap anak. Sekali lagi, mau anak apapun, anak kandung, ke anak angkat, ke anak apa, cara pandang itu penting kepada mereka. Ingat baik-baik orang tua bahwa anak itu bukan beban. Sekali lagi, anak itu bukan beban. Sebab kalau di pikiran kita mengatakan anak itu beban, maka perilaku kita terhadap mereka beban. Saudara, di masa yang sementara, di dunia yang fana, jadi kita punya kehidupan kekal nanti. Tapi di masa yang sementara di dunia, ada yang Tuhan berikan bagi kita. Salah satunya, bukan satu-satunya, salah satunya adalah memberikan anak. Cara berpikir ini penting. Orang tua dulu yang sekolah kurang tinggi saja, dorang mengenarasikan kalimat ini. Banyak anak, banyak rezeki. Banyak anak, banyak rezeki. Masing-masing anak dan dia pun berkat. Tapi ada koma juga di situ. Dan dia pun beban. Tapi jangan pikir dia pun beban. Pikir dia pun berkat. Masing-masing anak ada dia pun berkat. Itu yang orang tua dulu itu melahirkan potong banyak-banyak. Ada 5, 6, 7, 8, 9. Woi potong yang sekarang mau 3 orang, saya potong diskusi 15 tahun. Willy tahu sendiri ya zaman sekarang.
Belum lebotong baru badan mau langsing sedikit, leher su langsung diletakkan di atas bahu. Soalnya ada leher, kepala langsung bahu. Karena gara-gara hamil. Ini pertimbangan begini nih yang bikin repot kita ini. Repot ini. Karena itu saudara-saudara, cara pandang itu penting. Ingat, kenapa cara pandang penting? Ketika cara pandang itu buruk, perilakunya buruk. Dan hasil dari perilaku yang buruk pasti relasi buruk. Pasti relasi buruk. Bayangkan ini anak ini kita ada suka sendia. Kita tidak suka mem sendia. Terus kita masih tidur enak-enak, dia datang garu kita po kaki bilang, "Halo papa, ada semut mau gigi papa pun kaki." Menurut saudara, papa bilang, "Mari semut," atau papa injak itu semut? Relasi buruk, pandangan buruk itu buat relasi buruk. Rusak ini relasi. Karena itu saudara, cara pandang yang benar orang tua terhadap anak, juga anak terhadap orang tua. Coba anak-anak dong, coba berhenti dengan anggap orang tua itu beban. Tolong berhenti. Ini mama nih sedikit-sedikit telepon. Terus kita tanya, enak mama mantu telepon. Enak apa? Sedikit lete garam son ada. Sedikit lete pulsa su habis. Nah kalau setiap kali berpikir begitu, padahal mam tua, ini su telepon deh, son usah angkat. Padahal mam tua telepon mau kasih tahu bilang hak atas rumah tua engkau yang dapat. Nah kalau su tidak angkat, jadi jangan isi yang buruk-buruk dulu di sini. Ini orang tua don ju satu. Orang tua dong, jangan terlalu beda-bedakan anak dulu, jangan terlalu beda-bedakan anak. Masing-masing anak itu memang ada dia pun berkat sendiri, ada dia pun pergumulan sendiri. Tapi jangan bikin beda-beda sendong. Anak yang kedua datang, "Papa, kakak ranking 5. Belusan deh sama ke lu pun cece itu. Ranking berapa dia? 30. Kan lebih besar dari 5. Jangan begitulah. Masing-masing anak tuh punya pergumulan sendiri dengan masing-masing itu. Jangan suka banding-banding sendong. Jangan. Terus yang anak mantu don ju satu. Yang kita po orang tua dengan suami atau istri po orang tua itu don beda-beda. Jangan banding-banding. Kalau tidak nanti suami istri yang berkelahi. Ini sedikit-sedikit urus lupa keluarga, sedikit-sedikit lupa keluarga. Mau kawin kamu mati kah hanya kita. Memang kita hidup hanya untuk lupa keluarga. Jam banding dong. Memang pas dong waktu mati. Kita mau kerman, tidak mau pi. Jadi tak usah banding-banding. Itu namanya botong sumenika begitu. Baik sonde baik botong pu istri, baik sonde baik botong pu suami to. Baik sonde baik itu dia pu mama yang melahirkan, baik sonde baik itu dia pu papa yang melahirkan sudah. Tolong kopi pelo-pelo sendong. Surga ada di bawah telapak kaki mama. Termasuk mama mantu. Ya toh, pi sebentar keluar dari gereja, pi mama mantu, pi mama cok kaki. Lu datang langsung minta mau lihat surga mama. Pandangan, cara pandang itu penting. Baik, saudara, ayat 4. Ayat 4. Saya baca buat kita. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Anak muda itu, kemudahan itu sering digambarkan dengan masa penuh kekuatan, masa penuh semangat, masa yang sangat bergelora. Dia seperti anak panah yang segera mau dilepaskan. Dan kita yang pegang. Saudara lihat tadi, kalau dasar bermasalah, orang yang berpegang itu punya masalah. Di masa yang paling bergelora itu. Karena itu,
Apa yang harus dilakukan? Karena dia harus dilepaskan. Satu, anak panah itu butuh diasah, butuh ditajamkan. Ini saya lihat di Alor tempat saya melayani dong, karena mau berburu itu dong ambil ini anak panah dong, dia bapak dong gosok-gosok dong taruh di tempat rata satu begini, agak bengkok dong lipat-lipat ke rata dia. Kan ada rusa yang dong mau panah toh. Kalau itu anak panah lurus dan tajam kan share di sini. Bayangkan kalau itu anak panah itu dia tidak lurus, kan dia lari begini. Rencana di mata dia lewat mata kena mata kaki. Dia mesti ditajamkan. Dia mesti diatur lurus-lurus. Tas tajam ini butuh asa. Asa itu ada bagian yang perlu dikikis. Dan anak-anak mesti siap untuk itu. Anak-anak juga tolong terima sedikit. Anak-anak tolong terima sedikit. Orang tua marah, orang tua bentak itu bukan karena dorang ada tidak suka. Memang separuh juga tidak suka juga. Tapi ini saya mau omong yang di pembaik. Karena kamu belum mengerti. Ingat, orang tua pernah jadi muda, tapi kamu belum pernah jadi tua. Jadi dong mau asa kita baik-baik. Ada orang tua bilang, anak, mungkin papa ini yang anak paling tidak suka. Tapi besok-besok lu jadi papa, lu akan tahu kenapa papa marah kalau begini. Ini anak-anak dong ini mulai banding-banding papa. Bayangkan ya, dan bapak mama saya dong bisa banding. Pidi mama, ini nipon pu orang. Jangan harap, jangan harap. Kalau pi bapak, bottom baru batok, bapak langsung kunci pintu. Ya anak-anak dong jangan terlalu banding-banding orang tua toh. Dong lah sedikit hari. Jadi iko-iko sayang baik tuh. Kadang-kadang orang tua mengomel, mengeluh. Kan do mau kita ditajamkan. Kamu setajam. Orang tua ini kadang-kadang dia punya kepekaan terhadap kita punya anak lebih tinggi dari kita sendiri. Hei, itu anak itu semua tak. Mama kasih tinggi. Hehehe. Dulu lu kita kasteng-kasteng ini otak miring begini makanya. Nah, ini orang tua dari anak. Toh, kedua butuh diarahkan. Semangat yang bergelora saja tidak cukup. Cita-cita saja tidak cukup. Ditajamkan dari situ diarahkan. Tanpa arah kita kehilangan semuanya. Masa ada rusa tapi dia panah gambar rusa, kan butuh arah. Disitulah perannya. Anak-anak diarahkan. Anak-anak diarahkan ini memang harus anak-anak. Izin terhadap yang sudah punya anak dewasa. Memang mesti dari kicik-kicik toh. Karena dia bilang kalau pohon sebesar kalau kita mau paksa kas lurus patah. Mesti dari kicik-kicik mulai arahkan. Yang pecinta bonsai dong itu kan dong picari tang, picari kawat di mana kok embarang mau tumbuh begini dong patah begini. Ika. Ini dia bukan begini, dia begini. Baru dia naik. Iko kita pun mau. Jadi indah karena mengarahkan. Kadang-kadang memang orang tua kalau dia agak kesal sedikit dia bilang jalan anak, nanti surasa baru datang pi kok rasa ini laut pun asin dia. Jangan juga begitu. Jangan. 3, butuh latihan. Orang tua akan mati. Orang tua tidak akan selamanya ada. Dia akan melepaskan 1, 2, 3, 4 ini kepada anak-anak dengan harapan anak-anak tidak boleh bertengkar, tidak boleh berkelahi. Latihannya sekarang. Jangan diam-diam tulis surat wasiat tanpa latihan. Surat wasiat tanpa latihan itu berakhir dengan pertengkaran secara hukum. Karena anak satu bilang, kau pegang ini.
Yang satu datang, ini darah daging. Bertengkar kan? Jadi dilatihlah dari sekarang. Latihan silakan atur sesuai dengan kearifan lokal keluarga masing-masing. Tapi anak-anak jangan langsung bilang, papa mama sudah dengar tadi pendeta khotbah, tolong latih dulu. Sebentar mulai latihan. Oh, kotong dikasih latih pegang warisan itu bagaimana? Oh ya, itu juga jangan. Bisa salah langkah itu. Orang kalau mau jadi penerbang itu latihannya bukan langsung di atas pesawat. Belajar teori habis praktik, bukan naik pesawat, naik gardus. Habis itu baru naik pesawat betul, bukan bawa, lihat. Oh, tekan ini. Om pilot ini apa? Rem. Oh, rem. Berarti di udara pas sampai soe botol boleh rem? Boleh, di bawah. Lihat. Sudah lihat, baru duduk di sebelah, satu di sebelah. Jangan langsung kasih dua-dua. Latihan. Aman. Ingat kenapa pendeta ngomong ini sesuai bagian ini. Tidak ada orang tua mau lihat ibu anak bertengkar. Tidak ada. Tapi mereka butuh dilatih. Kalau orang tua rindu anak-anak mengasihi mereka sampai masa tua, latih sekarang. Bukan ancam sekarang, latih sekarang. Yandi, lu macam-macam keluar dari Manobe. Jangan itulah. Cara lain pakai, latih satu-satu. Keempat, untuk 3 hal itu dia butuh yang keempat. Siapa pelatih, siapa pengarah, siapa pengasah. Kan ini anak panah ini toh. Yang akan asa dia nih siapa, yang akan mengarahkan nih siapa, yang melatih nih siapa. Definisikanlah diri sebagai orang yang tepat untuk mengasah, untuk mengarahkan, dan untuk melatih. Kita harus jadi orang yang tepat. Ayat 5. Saya baca buat kita. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuhnya di pintu gerbang. Saudara-saudara, hanya anak panah yang baik yang akan dibawa untuk berperang atau berburu. Sekali lagi, hanya anak panah yang baik, yang tajam, yang lurus tadi, yang bisa dibawa untuk berperang dan berburu. Saudara-saudara, kita kan tidak mau kalah. Kita kan mau mendapatkan yang baik. Gerbang kota di ayat 5. Kata gerbang kota dalam kehidupan dulu, gerbang kota itu adalah tempat untuk 2 hal. 1, gerbang kota adalah tempat berdagang, tempat aktivitas ekonomi. Kedua, gerbang kota adalah pengadilan, tempat orang diadili, di gerbang kota. Di 2 tempat itu, orang-orang yang anak panahnya bagus, yang sudah terisi penuh dengan anak panah yang bagus, tabung panahnya, tidak akan pernah mendapat malu. Di ekonomi dia tidak dapat malu, di pengadilan dia tidak dapat malu. 1, keturunanmu akan melanjutkan daganganmu, aktivitasmu, pekerjaanmu dengan sebaik-baiknya, dan engkau tidak akan pernah mendapat malu. Botong badagang
so sampai ini anak panah yang baik yang tadi bertumpu anak dong melanjutkan, mungkin akan lebih bagus. Kita tidak akan dapat malu. Kan orang tua bilang, mama dong ini berdagang 10-an tahun, tapi lihat ini. Perkembangan zaman ini kan bisa merusak ini pedagang dong kapal otak. Yang akan menegaskan untuk dia lanjut, atau justru orang tua mendapatkan malu karenanya. Ingat anak-anak, kamu ini dibesarkan sekolah tinggi sampai menikah ini dari toko kecil ini. Tapi lihat papa mama, bapak pagi buka toko untuk berdoa segala macam sampai tutup. Begitupun yang kerja kantor. Begitupun yang pendeta, begitupun yang polisi, begitupun yang semua orang yang bekerja. Tidak akan membuat orang tuanya malu. Tidak akan. Kedua, keturunan-keturunanmu akan bersaksi di hadapan pengadilan dengan jujur. Dia tidak akan tipu. Dia bersaksi dengan jujur. Tidak tipu, tidak bata putar, tidak bata feo. Itu penting. Saudara, saya harus bersaksi. Ada satu waktu saya ditetapkan jadi tersangka. Saya panggil sepupu anak 3 orang duduk di meja. Bukan di atas meja, di sekitar meja. Saya bilang kepada anak-anak, anak-anak, 1-2 hari ke depan papa pasti ditangkap. Papa bisa bebas, asal tanda tangan sesuatu yang tidak boleh. Yang 2 anak menangis, angkat muka. Yang paling kakak, Dona umur 13 tahun. Dia tarik badan sedikit, dia pegang saya pun tangan, dengan papa, jangan. Kalau itu tidak boleh papa tanda tangan, jangan. Kamu tidak akan mendapat malu karena itu. Bersaksilah dengan jujur, sejujur-jujurnya. Kadang-kadang jujur pun ada risiko, tapi harus dilakukan. Dan orang tua tidak akan pernah mendapat malu karenanya. Ketiga, lebih cepat-cepat kok kita lewat ini. Tidak apa-apa kalau ternyata dia berjumpa dengan musuh ayahnya di pintu gerbang. Tidak apa-apa. Di pengadilan dia berjumpa dengan musuh ayahnya. Di perdagangan dia berjumpa dengan musuh ayahnya. Tidak apa-apa. Dia tidak akan mempermalukan ayah ibunya. Tidak akan. Tidak usah panggil dia, kau bilang, papa ada lihat di video lu ada berdeka dengan setan A. Tidak usah. Dia tidak akan mempermalukan dia pun bapak mama. Tidak akan. Dari pendasaran tadi itu. Dari anak panah yang kita asah, kita latih, yang kita luruskan dia, kita arahkan dia. Dia tidak akan mempermalukan orang tuanya. Tidak akan. Walaupun dia ketemu dengan musuh ayahnya. Orang datang kasih tahu bilang, "Oi, beta lihat laki-laki itu ada pipi dengan..." Beta lebih kenal bepu anak daripada bu. Bepu anak lebih kenal. Dunia sekarang ini satu orang tidak suka orang, dia kasih tahu orang, kau benci orang lain tambah. Nah, itu membentuk orang pun cara berpikir dan berperilaku toh. Tapi tadi dalam relasi yang kuat itu, dia tidak akan mempermalukan orang tuanya. Tidak. Keempat, di tempat itu, tempat ada ekonomi, tempat ada pengadilan itu, orang tidak akan menerima suap.
Karena itu akan mempermalukan keluarganya. Tidak akan terima suap. Dia tidak mau direndahkan karena suap. Itu dia papa mama bahagia. Bahkan ini beta pikir begini. Bahkan kalau dong sumati, kalau dong adi mana, kalau dong bisa lihat, dong bilang betu ana memang lurus bapak. Orang tuanya berbahagia. Jangan orang tua latih anak untuk suap orang, itu juga salah. Anak juga paksa orang tua untuk suap orang. Memalukan. Lurus. Berbahagialah mereka yang tabung anaknya sudah penuh. Dia tidak akan dipermalukan ketika dia berbicara di gerbang kota. Tidak akan. Dia tidak akan mengambil bagian yang bukan miliknya di gerbang kota. Dia tidak akan mengambil bagian yang bukan miliknya. Tidak akan. Bahagia toh? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kurang apa lagi firman Tuhan? Dan saudara tahu, pesan ini menjadi penting. Itu berarti nama baik dari orang tua dijaga oleh anak-anaknya. Nama baik dari keluarga dijaga oleh anak-anak dan keturunan. Nama baik lebihlah berharga daripada harta kekayaan. Tidak usah lanjut. Betapa bahagianya keluarga toh kalau namanya dijaga. Bayangkan kalau kau jalan di mana orang bilang, maksudnya lihat begitu, itu bab tuh tipu aja. Bayangkan kalau jalan di mana orang bilang, jangan lihat mam tua begitu, cek di deputas. Ada batu mangan. Jangan begitu. Nama baik. Anak-anak, dengarlah nasihat ini. Kamu tidak akan pernah bisa membalas kebaikan dari orang tua. Tidak akan. Anak-anak tidak akan pernah bisa membalas. Tapi yang bisa kamu lakukan adalah tolong jaga dong punya nama. Sebagaimana dulu dong jaga kita waktu kita kecil, waktu kita pilek. Tanpa menjaga apapun dong tidak pakai tisu, tapi dong isap kita punya. Sebagaimana waktu kita kecil, kita buang air, bahkan ketika mereka makan sekalipun tidak ada kata jijik terhadap anak-anaknya. Tanpa sarung tangan, dia lap kita punya kotoran. Lap habis kotoran, baru dia lanjut makan pakai tangan. Tolong jaga dong punama toh. Orang tua, kalau memang tidak bisa wariskan sertifikat tanah dan uang miliaran triliunan rupiah, tolonglah wariskan kepada mereka nama yang baik. Tolong kasih nama yang baik toh. Supaya jalan piman mana, boton jalan salah sedikit orang panggil kita dia. Lu pembapa itu son pernah bikin macam lu ini, bikin malu keluarga. Saudara, di akhir khotbah ini saya punya satu kisah dulu di Sabu. Ada satu orang tua, satu keluarga, suami istri punya satu anak perempuan umur 23 tahun. Dia mama berangkat ke Kupang untuk dagang sarung
dan selimut sapu. Entah sakit atau apa, tiba-tiba anak perempuan itu meninggal. Dia punya bapak sangat sedih. Saya pergi ke rumahnya, dia punya Pak Pendeta. Pak Pendeta, jangan tanya kapan harus kubur, nanti akan ada waktu, tapi saya minta jangan sekarang, besok atau lusa. Apalagi dia punya mama masih di Kupang. Tidak bisa. Saya tidak mau berbantah-bantah dengan dia karena saya tahu dia sangat kehilangan anak perempuan yang urus dorang, urus waktu punya kuda 1-2 ekor. Terus besok sore orang tua laki-laki ini datang ke rumah sambil menangis. Dia bilang saya, "Pendeta, ya, pikubur itu anak nona, pikubur sekarang." Saya bilang, "Kok bapak kan bilang tunggu dulu, mama belum ada, tunggu dulu." Betul juga mengerti lah bapak punya apa, tapi jangan sampai terlalu lama kok, dan sampai sana enak deh. Kenapa tiba-tiba bapak berubah pikiran begini? Kenapa? Saya tidak mau omong, nanti sampai sana papa lihat sendiri. Saya pergi. Ternyata di sana dia punya mama sudah datang. Pandangan yang paling tidak enak itu adalah anak nona yang mati ini sudah dikasih pakaian bagus, sudah sedikit ada hias-hias ini anak. Rias kok hias, pokoknya bikin bagusnya pemuka. Tapi yang kita lihat itu anak bukan di tempat tidur atau di dalam peti. Itu anak sementara dipangku oleh dia punya mama. Sambil cium-cium. Dia punya bapak bilang kepada beta, "Pendeta, saya tidak tahan lihat itu, saya tidak tahan. Kami hanya punya satu dan kami tidak bisa melepaskannya, tapi saya tidak tahan lihat ini." Dia sudah tidak bernyawa. "Pak, kubur sudah, jangan biarkan saya punya istri berlama-lama begini." Saya suruh kasih pindah itu anak ke tempat tidur, terus dimasukkan ke dalam peti. Dia punya mama meronta-ronta mau masuk. Betapa luar biasanya kasih sayang itu, Pak. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita kasih lurus kita pemikiran. Kalau kita pernah merasa mereka beban, anak-anak pernah merasa orang tua itu tidak seperti kita harapkan, mari kita kasih lurus dan kita minta kepada Tuhan hari ini, Tuhan perbaiki semua. Tuhan memberkati kita. Amin.